Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Wahyuni dengan NIM 1057211119519, kelas FM 19C, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Saya membuat video ini guna untuk menuntaskan final pada mata kuliah Teknik Analisa Laporan Keuangan, yaitu dengan menganalisis rasio KAMEL atau Capital Asset Management, Earning, dan Liquidity. Dengan melakukan analisis rasio ini, maka akan dapat diperoleh gambaran mengenai baik atau buruknya posisi keuangan suatu bank. Langsung saja, saya akan memaparkan rumus dari rasio KAMEL beserta contoh perhitungannya. Untuk contoh perhitungannya sendiri, saya mengambil data atau laporan keuangan Bank BRI Syariah periode 2018 sampai 2019. Berikut penjelasannya. Yang pertama, rasio kapital atau kecukupan modal. Cara menghitung rasio kapital yaitu modal bank atau tier 1 ditambah dengan tier 2 dibagi ATMR, kemudian dikali dengan 100%. Adapun perhitungan rasio KAR Bank BRI Syariah tahun 2018 yaitu sebesar 29,72% dan nilai kreditnya sebesar 289%. Untuk perhitungan rasio KAR Bank BRI Syariah tahun 2019 sebesar 25,29% dan nilai kreditnya sebesar 253,9%. Dari perhitungan rasio kapital tersebut, pada tahun 2019 rasio permodalan BRI Syariah mencapai 25,29%, menurun di tahun sebelumnya yaitu 29,72%. Tapi meskipun mengalami penurunan tidak signifikan. Hal ini membuktikan bahwa BRI Syariah memiliki modal yang cukup untuk menutup segala risiko pasar, risiko kredit, dan risiko operasional. Untuk itu, rasio permodalan dari BRI Syariah termasuk dalam kategori sehat, karena nilai KAR berada di atas ketentuan Bank Indonesia. Sedangkan, untuk nilai kredit, aspek KAR yang dicapai oleh BRI Syariah, walaupun nilai kredit pada tahun 2018 dan 2019 melebihi 100%, nilai kredit dibatasi maksimal 100%. Maka, nilai kredit aspek KAR BRI Syariah periode 2018 dan 2019, nilai kreditnya diakui sebesar 100%, sehingga dapat disimpulkan bahwa aspek permodalan BRI Syariah mendapat predikat sehat. Jadi, semakin tinggi rasio permodalannya, maka semakin sehat bank tersebut. Jika KAR suatu bank tinggi, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank juga semakin besar, sehingga dapat meningkatkan nilai saham tersebut. Dengan KAR yang tinggi, maka suatu bank seperti BRI Syariah mampu membiayai kegiatan operasional dan mampu memberikan kontribusi yang cukup besar bagi profitabilitas perusahaan. Rasio kedua yaitu rasio aset atau kualitas aktiva produktif. Cara menghitung rasio aset yaitu aktiva produktif yang diklasifikasikan dibagi dengan total aktiva produktif. Kemudian hasilnya dikali dengan 100%. Adapun perhitungan rasio aset Bank BRI Syariah tahun 2018 yaitu sebesar 3,93%. Dan nilai kreditnya sebesar 100,27%. Untuk perhitungan rasio aset Bank BRI Syariah tahun 2019 yaitu sebesar 4,08% dan nilai kreditnya sebesar 100,12%. Dari hasil perhitungan tersebut, maka diperoleh hasil kualitas aktiva produktif atau KAP yang diperoleh oleh BRI Syariah dengan nilai kreditnya pada tahun 2018 dan 2019 menunjukkan bahwa
KAP BRI Syariah memperoleh predikat sehat karena nilai KAP-nya di bawah 10,35%, sehingga dapat dikatakan bahwa BRI Syariah mampu mengelola kualitas aktiva produktifnya dengan tujuan untuk mendapatkan penghasilan yang maksimal. Rasio ketiga yaitu rasio manajemen atau kualitas manajemen. Penilaian manajemen dilakukan dengan menggunakan rasio net profit margin atau NPM. Cara menghitungnya yaitu laba bersih dibagi pendapatan operasional, kemudian hasilnya akan dikali 100%. Adapun perhitungan rasio manajemen Bank BRI Syariah tahun 2018 yaitu sebesar 61,20% dan di tahun 2019 sebesar 29,54%. Dari hasil data tersebut dapat disimpulkan bahwa BRI Syariah ternyata mengalami penurunan net profit margin atau NPM yang cukup signifikan yaitu sebesar 31,66%. Oleh karena itu, BRI Syariah mendapatkan predikat tidak sehat dengan alasan bahwa rasio net profit margin atau NPM pada bank tersebut masih di bawah ketentuan Bank Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa BRI Syariah belum mampu untuk mengelola sumber daya secara efektif dan efisien sehingga BRI Syariah belum menghasilkan laba bersih yang maksimal pada tahun 2018 dan 2019. Rasio keempat yaitu rasio earnings atau kemampuan menghasilkan laba. Pada rasio earnings atau rentabilitas, ini yang dinilai adalah kemampuan bank dalam meningkatkan laba dan efisiensi usaha yang dicapai. Dalam hal ini, kita bisa menghitung rasio ROA bank tersebut. ROA menunjukkan manajemen bank dalam menghasilkan laba dari pengelolaan aset yang dimilikinya. Adapun rumus rasio ROA yaitu laba bersih sebelum pajak dibagi total aktiva, kemudian hasilnya akan dikali 100%. Adapun perhitungan rasio ROA Bank BRI Syariah tahun 2018 yaitu sebesar 0,4% dan nilai kreditnya sebesar 100,67%. Untuk penghitungan rasio ROA Bank BRI Syariah tahun 2019 yaitu sebesar 0,27% dan nilai kreditnya sebesar 101,53%. Berdasarkan hasil perhitungan ROA BRI Syariah tahun 2018-2019 di atas menunjukkan bahwa penurunan rasio ROA tidak signifikan, tetapi dalam hal ini BRI Syariah tetap mendapatkan predikat tidak sehat yang dikarenakan rasio ROA-nya masih di bawah 1,215%. Hal ini menggambarkan bahwa BRI Syariah belum memiliki kemampuan untuk menghasilkan laba dan total aktiva yang dimilikinya. Selain ROA, kita juga dapat mengukur rasio earnings dengan menggunakan BOPO atau rasio BOPO ini adalah rasio perbandingan antara biaya operasional dengan pendapatan operasional. Rumus rasio BOPO yaitu badan operasional dibagi pendapatan operasional. Kemudian hasilnya akan dikali 100%. Adapun perhitungan rasio BOPO Bank BRI Syariah tahun 2018 yaitu sebesar 56,60% dan nilai kreditnya sebesar 542,5%. Untuk perhitungan rasio BOPO Bank BRI Syariah tahun 2019 yaitu sebesar 60,34% dan nilai kreditnya sebesar 495,75%. Sedangkan untuk rasio BOPO-nya menunjukkan bahwa pada BRI Syariah periode 2018-2019 dikategorikan sehat karena hasil perhitungan rasio BOPO tersebut tidak melebihi batas dari ketentuan Bank Indonesia yaitu sebesar
93,52%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa BRI Syariah dalam melakukan kegiatan operasionalnya, BRI Syariah mampu mendapatkan penghasilan yang lebih baik sesuai dengan biaya yang dikeluarkan. Rasio yang kelima yaitu rasio liquidity atau kemampuan menjamin likuiditas. Dalam hal ini, rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan bank dalam hal likuiditas adalah rasio financing to deposit ratio atau FDR. Cara menghitung rasio FDR yaitu pembiayaan yang diberikan dibagi dana pihak ketiga, kemudian hasilnya dikali dengan 100%. Adapun perhitungan rasio FDR Bank BRI Syariah tahun 2018 yaitu sebesar 75,74% dan nilai kreditnya sebesar 157,04%. Untuk perhitungan rasio FDR Bank BRI Syariah tahun 2019 yaitu sebesar 80,25% dan nilai kreditnya sebesar 139%. Dari hasil perhitungan di atas menunjukkan bahwa rasio financing to deposit ratio pada BRI Syariah periode 2018 dan 2019 dapat dikategorikan sehat karena nilai rasionya tidak melebihi batas maksimal ketentuan dari Bank Indonesia yaitu sebesar 94,75% dan nilai kreditnya di atas 100%. Oleh karena itu, dalam hal ini BRI Syariah dapat memenuhi kewajibannya terutama dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan oleh deposan atau nasabah dan dapat pula memenuhi semua permohonan kredit yang layak untuk dibiayai. Mungkin cuman ini yang dapat bisa saya sampaikan mengenai rasio Kamel yang dapat digunakan investor sebelum berinvestasi atau yang akan menjadi pertimbangan bagi investor saat ingin memilih tempat dalam berinvestasi. Sekian, jika terdapat kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.